untuk target arsitektur SPBE nasional di 2024 ya, berdasarkan inisiatif strategis 2024 tadi, dari kerangka dan arsitektur SPBE yang ada di sini tadi secara rinci ya sudah ya. Nantinya ada SSN nasional, ada menggunakan two factor authentication ya, ada data elektronik ya. Kemudian ada kalau dari sisi G2C-nya, G2C ini government to citizen, ada layanan SPPTI, layanan sosial, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan SIM online. Untuk government to business, ada layanan perizinan berusaha, ada layanan pengadaan barang dan jasa, ada layanan pekerjaan umum. Untuk government to government dan government to employee di sini kecil nih. Ya pokoknya untuk government dengan employee-nya ya, layanan administrasi pemerintahan di pemerintah daerah, layanan administrasi pemerintahan di bidang keuangan negara, dan lain-lain. Untuk layanan permintaan data ya, di sini ada data statistik, data geospasial, data keuangan, data kependudukan, dan satu data Indonesia yang oleh Menpan di sini. Di mana di sini semua didukung oleh pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, dan nasional CSIRT ya, yang mana di sini ada di bawah DSSN untuk keamanan aplikasinya. Semuanya dalam satu portal nasional pelayanan publik. Dari inisiatif strategis tadi yang harapannya sih 2004 ini sudah terrealisasi ya, tapi mungkin masih berjalan saat ini ya. Untuk tindak lanjut percepatannya untuk penerapan SPBE, yaitu yang pertama di sini diharapkan ada penetapan target layanan digital berdasarkan inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional. Dan ini harus dipantau secara intensif oleh kementerian koordinator masing-masing ya, sesuai dengan tematik layanan digital nasional. Lalu kebutuhan akan portal nasional pelayanan publik dan administrasi pemerintahan agar e-services instansi dapat terintegrasi dengan arsitektur SPBE nasional. Lalu adanya konsolidasi data di tingkat nasional yang dimulai dengan pemanfaatan data kependudukan pastinya ya sebagai referensi utama dalam National Digital ID untuk dipergunakan pada seluruh layanan digital pemerintah. Penyusunan timeline ya. Peta rencana SPBE ini jelas ya. Kalau nggak ada timeline ya biasanya kita akan mundur terus tuh harusnya biasanya ya. Ini antar instansi selaras dengan target nasional dan ini sebaiknya dijadikan sebagai referensi koordinasi penerapan oleh kementerian koordinator masing-masing. Dan penguatan tim koordinasi SPBE pada instansi. Yang jelas ini dari aspek SDM-nya ya. Untuk memastikan manajemen perubahan dalam transformasi digital untuk instansi pemerintah yang selaras dengan target arsitektur SPBE nasional. Ini adalah beberapa tindak lanjut ya untuk percepatan penerapan SPBE. Nah, kalau kita lihat di sini ada struktur tim koordinasi SPBE ya. Yang pertama jelas untuk koordinasi SPBE nasional di sini dipunggawakan oleh Menteri Pan-RB ya. Lalu di bawahnya ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menkominfo, ada Menteri PPN, Kepala Bappenas, Kepala BSSN, dan Kepala BRIN. Ini dalam hal yang mereka masing-masing berbeda ya, berbeda. Ada yang concernnya dalam National Digital ID, ada yang concernnya dalam hal penganggaran, ada yang concernnya dalam hal infrastruktur, ada yang concernnya dalam hal perencanaannya, kemudian keamanannya, dan juga pengambilan data dan penelitian ke depannya. Kemudian untuk tim koordinasi SPBE nasional tingkat madya ini biasanya dipunggawangi oleh Deputi Kelembagaan Tata Laksana Kemenpan RB dengan turunan dari Direktorat Jenderal ya, Direktorat Teknis di masing-masing kementerian yang menjadi tim koordinasi SPBE nasional. Kemudian ada tim koordinasi SPBE nasional tingkat pratama di sini ya, yang mana di sini koordinatornya dipilih oleh Kemenpan RB nantinya ya, dan ada kelompok kerja masing-masing. Ini secara nasional ya. Secara nasional ini koordinator SPBE-nya adalah Kemenpan RB ya. Koordinator untuk domain proses bisnis dan layanan ada di Kemenpan RB di Kelembagaan dan Tata Laksana. Ya. Kemudian untuk koordinator domain probis dan layanan ini ada di Kemendagri juga ya, di otonomi daerah. Untuk koordinator domain aplikasi dan infrastruktur di sini ada Kominfo ya, di Dirjen Aptika Kominfo. Tapi karena Komdigi sudah berubah ya, tidak ada lagi Dirjen Aptika ya. Jadi pasti nanti akan ada perubahan Perpres. Kemudian ada koordinator domain data dan informasi, ini dilaksanakan oleh Bappenas ya. Dan ada koordinator domain
keamanan. Yang dilaksanakan oleh instansi pusat di sini ada, dan juga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah biasanya dilaksanakan koordinatornya oleh sekda masing-masing, ya. Kemudian ada di koordinator domain proses bisnis dan layanan, kemudian domain implementasi infrastruktur, domain data dan informasi, dan domain keamanan. Masing-masing ini ya punya koordinatornya masing-masing di setiap instansi. Nah, dan bagi masing-masing ya yang ingin mencoba untuk membangun arsitektur SPBE di sini ya, di sini bisa dilakukan langkah awal biasanya ya pengumpulan data awal. Ini biasanya kalau misalnya ingin ini ya mengumpulkan secara kolektif data dan juga informasi sebelum evaluasi, biasanya seperti ini nih biasanya ya. Sebelum dilakukan evaluasi, pengumpulan data awal, perencanaan arsitektur ya, kita bisa mengembangkan arah, tujuan, sasaran dan lain-lain ya. Kemudian ada analisis dan desain arsitektur ya, pembentukan arsitektur as is ke arsitektur maunya seperti apa ya, nanti kelihatan gapnya di situ. Penyusunan roadmap inisiatif dan implementasi ya, di sini mengidentifikasi dan menentukan inisiatif perbaikan serta menyusun roadmap implementasi. Dan manajemen serta pengawasan implementasi arsitektur. Karena di sini melakukan manajemen proyek untuk inisiatif roadmap dan melakukan tata kelola untuk inisiatif roadmap. Untuk instansi pengampunya di sini untuk domain infrastruktur SPBE tadi ya, domain bisnis, proses bisnis dan layanan SPBE ini diampu oleh Pan-RB, data informasi ini oleh PPN Bappenas ya, aplikasi SPBE dan juga infrastruktur SPBE di sini yang ada di Surat Jenderal Aptika yang kemarin ya, dan juga infrastruktur SPBE ini ada di PDN ya, serta untuk keamanan di sini ada di BSSN. Ini secara pusat ya, pengampu domain pusat di sini. Jadi Bapak sekalian, kalau tadi kita sudah lihat nih SPBE itu semangatnya dari apa dibentuk SPBE nih, ada SPBE ini dari apa sih semangat awalnya gitu ya. Kita sudah tahu SPBE ini sebenarnya adalah transformasi transformasi dari layanan konvensional ke layanan secara elektronik ya, yang mana harus menyeluruh secara inklusif ya di masing-masing instansi pusat maupun daerah. Nah, contoh-contohnya ya untuk implementasi SPBE yang di sini kalau kita bilang sudah berjalan cukup lama ya, yang sudah mungkin terbukti ya kalau kita bilang ya, platform-platform yang memang menjadi contoh untuk SPBE di Indonesia ya. Yang pertama kalau dari segi e-government yaitu ini portal padu untuk pelayanan pemerintah, ada Samsat tadi ya. Kemudian ada PSE, penyelenggaraan sistem elektronik, yaitu untuk registrasi penyelenggara sistem elektronik ya, ini ya. Ada OSSS ya, tadi ada SSO, di sini ada OSS. Kalau SSO tadi kan single sign on. Kalau OSS ini pengurusan izin berusaha ya, NIB ya Bapak sekalian ya. Kemudian ada CBG di sini, portal terpadu untuk segala layanan yang dimiliki oleh Kementerian PUPR dan Dinasnya. Lalu ada e-budgeting ya, yang mana di sini merupakan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Yang sudah pasti ada ini ada Sakti ya, yang mana korelasi sama Krishna ya. Ya Sakti lah punya Kementerian Keuangan ya. Kemudian ada Sirup. Nah, Sirup ini yang memang dampaknya cukup besar ya terhadap transparansi pengelolaan anggaran di pemerintah ya, karena setiap perencanaan pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintahan itu wajib untuk diumumkan di sistem informasi rencana umum pengadaan. Dan hal ini dapat dilihat secara langsung paket-paket apa saja nih yang sudah direncanakan oleh instansi A, instansi B, instansi C untuk belanjanya mereka di tahun saat ini ataupun di tahun depan. Gitu. Jadi ini transparan sekali dalam hal pengelolaan anggaran belanja masing-masing instansi pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian ada e-budgeting. E-budgeting setahu saya di DKI Jakarta adanya, yang bisa dilihat secara langsung, secara transparan oleh rakyat Jakarta. Dan ada Simral. Simral ini kalau rural ya, sistem desa nih misalnya. Untuk e-government ya, sistem pengadaan barang jasa, di sini ada LPSE, layanan pengadaan elektronik. Ini untuk yang penggawa
pengadaan barang jasa ya, pengelola pengadaan barang jasa ya, JFT barang dan jasa ini udah pasti menjadi makanan sehari-hari ini LPSE. Dan ada e-katalog. E-katalog pun ini dari segi transparansi sudah cukup baik ya saat ini ya, walaupun mungkin masih ada beberapa kendala, tapi di sini inisiasi yang cukup baik dari LKPP untuk inisiasi si e-katalog ini ya, karena dengan ini setiap setiap proyek bisnis, setiap instansi bisnis ya, dari sektor bisnis, mereka sudah bisa mengumumkan barang dan jasa mereka secara transparan di e-katalog. Ya, ini jadi marketplace-nya ini nih, pemerintah nih ya. Marketplace-nya untuk para bisnis untuk belanja pemerintah. Kemudian ada IKTP, yaitu identitas digital untuk semua warga negara. Walaupun di sini saya yakini ya Bapak Ibu sekalian, IKTP kita miliki ini belum secara optimal dipergunakan. Belum secara optimal, kapasitasnya secara optimal ini belum dimaksimalkan oleh pemerintah. Maksudnya ya, jadi ya KTP kita sih masih dalam semangat itu masih ini ya sebenarnya kalau IKTP itu ya KTP tanpa fisik pun sudah bisa kita pergunakan. Pemerintah menjamin identitas kita secara digital itulah yang bisa digunakan sebagai kunci masuk ke semua layanan yang ada di nasional. Nah, dari sisi penerapannya, dari sisi implementasinya pasti ada tantangan. Tantangannya seperti apa nih tantangannya? Yang jelas tantangannya adalah Indonesia ini sudah siap belum sih untuk kesiapan infrastruktur teknologinya? Pertama nih ya. Jadi di situ masih ada kesenjangan akses internet di berbagai wilayah. Jadi akses internet ya kita masih bilang walaupun dengan berbagai effort dari beberapa tahun yang lalu, mau itu dari penerbangan satelit ya, menggunakan satelit Satria dan juga akses untuk fiber optik ke semua pulau yang ada di Indonesia, tetap masih akan ada yang namanya kesenjangan akses internet di berbagai wilayah. Itu di Indonesia, ini special case ya. Kemudian keterbatasan perangkat keras dan jaringan di instansi tertentu. Nah ini ya memang karena terkait dengan keterbatasan akses perangkat keras dan juga jaringan. Jadi apakah kesiapan yang masih bisa nih infrastruktur teknologinya? Nah kalau kita bilang ya masih menjadi PR lah kalau ini ya. Kemudian dari sisi sumber daya manusianya. Nah ini kurangnya tenaga ahli di bidang IT. Kenapa kita kok kerasanya kurang terus kalau tenaga ahli ya di bidang IT ya? Karena IT ini merupakan satu IT ini perkembangannya terlalu cepat. Saya nggak bisa bilang IT ini perkembangannya sangat cepat, tapi terlalu cepat ya Bapak sekalian ya. Karena itu kita kurang terus, ya. Karena kejar-kejar makanya ya. Jadi terlalu cepat terlalu cepat aspek di bidang IT ini kita dapat hasil yang obsolete dibandingkan dengan kecepatan kita bisa meraih ilmu-ilmu baru di bidang IT tersebut. Perlu peningkatan kompetensi aparatur sipil negara. Ini dalam hal implementasi SPBE ya. Selain itu juga perlu sosialisasi ke masing-masing sosialisasi ke masyarakat lah mengenai mindset untuk melakukan pelayanan atau untuk mendapatkan layanan secara elektronik ya di masing-masing ataupun mungkin masih di masing-masing platform yang ada. Jadi memang masih diperlukan sosialisasi secara mendalam di sini kepada para penerima layanan. Untuk peningkatan kompetensi aparatur sipil negara di sini tenang saja karena sudah banyak instansi yang membuat program-program prioritas ya untuk para ASN-nya agar bisa semakin kompetitif dalam hal kompetensi mereka di bidang apapun itu. Keamanan.
Ya, ini jelas nih ya kalau keamanan ya. Ancaman serangan siber terhadap data pemerintah. Ini kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat di dark web ya, itu hampir hampir setiap minggu itu ada informasi mengenai data breach, kebocoran data. Jadi ya memang kami pun juga nggak tahu kenapa para peretas seneng banget nyerang platform-platform milik pemerintah. Ya, tapi sih kayaknya emang ini ya. Saya rasa sih wajar ya. Saya rasa wajar ya kita diserang karena kita itu mengusung banyak sekali data sensitif, data pribadi dari warganya.